Kita mulai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita ketemu lagi bersama saya dari Webex. Saya GWK Duarsa dari Urologi. Sekarang suasana kita COVID, jadi kita memang harus semua physical distancing, jarak jauh. Nah ini Indonesia banget nih ya. Saya jadi ngambil gambar-gambar ini dari situs sosial. Ini Indonesia banget nih. Bagaimana mereka ngantri, yang ngantri sandalnya orangnya tetap bergerombol ya. Ini juga yang di bawah juga Indonesia banget nih ya. Jadi mereka ngantri ikuti aturan, tapi yang ngantri sandalnya orangnya bergerombol. Ya, karena physical distancing juga, karena kita sedemikian lama physical distancing, akhirnya ini sperma normal karena lama nggak dipakai akhirnya jadi kodok deh. Ya, jadi kodok. Oke. Jadi kita akan berdiskusi tentang peran pembedahan pada infertilitas pria. Jadi untuk male infertility secara keseluruhan nanti akan diterangkan oleh Dr. Yuki Kurniawan. Jadi kita akan berbicara tentang peran pembedahan. Ya, suara dan gambar jelas ya? Apakah suara dan gambar saya jelas? Oke. Terima kasih. Ini adalah jadi kenapa mungkin saya merasa layak untuk berbicara di sini, karena ini adalah beberapa buku yang kita keluarkan, beberapa buku yang kita produksi. Jadi ini adalah buku bedah mikro dalam urologi. Ini ada kontributornya, salah satu kontributornya adalah saya, gurunya kalian. Kemudian ini ada buku guideline infertilitas pria yang kita terbitkan tahun 2015, di mana penyusunnya adalah saya, Profesor Dodi, Profesor Akmal, Dr. Koski Bambang Purnomo. Inilah penyusunnya dan kebetulan head editornya itu saya. Jadi ini adalah beberapa buku male infertilitas yang kita buat, yang kebetulan saya sebagai head editor juga sebagai kontributor. Ini tentang apa itu male infertility. Infertilitas adalah suatu kegagalan kita mendapatkan kehamilan setelah 12 bulan berhubungan tanpa pelindungan, jadi tanpa alat-alat kontrasepsi, tanpa ada jarak, tanpa ada pantangan berkala, 12 bulan berhubungan tanpa kehamilan, namanya infertilitas. Nah, primer infertilitas primer, dan ada yang sekunder infertil. Primer infertil memang sejak awal dia tidak bisa punya anak, sedangkan kalau sekunder infertil dia pernah punya anak tapi kemudian tidak berhasil punya anak berikutnya. 15% dari seluruh penduduk itu menderita infertilitas, dan male faktor itu antara 30 sampai 50% karena male faktor. Kita lihat beberapa gambaran ini nantinya, gambaran epidemiologi dari beberapa center. Kemudian yang menarik adalah 20% dari male faktor itu penyebabnya adalah azoospermi, jadi spermanya nol sama sekali ya. Dan secara in general pada persen dari penduduk itu adalah azoospermi. Ini adalah tulisan yang kita kumpulkan dulu dengan Dr. Prayudi, saya yang residen di Malang, Dr. Budi, Dr. Tono, sama saya. Male faktor itu 27%. Both faktor itu 27, ini female faktor 44. Jadi kalau male dan both faktor 54% termasuk. Kalau female dan both faktor sudah 70%. Jadi laki itu sampai 54%. Jadi kalau sekarang kalau ada orang punya anak, orang tidak punya anak, jadi tidak bisa hanya menyatakan faktor perempuan saja, tapi male faktor juga sangat berkontribusi. Ini data yang pernah kita buat penelitiannya. Ini adalah kalau di literatur sebut dari klinik itu 20% dari yang datang ke klinik infertilitas adalah azoospermi. Dari kami itu sekitar 16% adalah azoospermi, jadi spermanya nol. Tentu tidak ada sperma. Ini ada data dari Rumah Cipto Mangunkusumo, di mana azoospermi itu hampir 40% dari klinik yang datang ke klinik mereka. Jadi di klinik bayi tabung ke dokter RSCM itu 40% karena azoospermi, dan varikokel menyebab salah satu yang tertinggi, 48,5% karena varikokel. Ini dari literatur yang cukup lama, itu memang varikokel sekitar 40% dari penyebab kehamilan pria, idiopatik 33%. Ini varikokel cukup tinggi angka varikokel.
Ini berbicara tentang testis. Testis itu ada dua, kanan kiri. Anatomi sudah terangkan bahwa dalam testis itu ada sekitar 250 lobes yang terdiri tubulus seminiferus, di mana dalam tubulus seminiferus ini merupakan tempat bertemunya sel spermiogenesis. Di antara ini terdapat sel-sel Leydig yang memproduksi testosteron, kemudian ada sel Sertoli, blood vessel, dan sebagainya. Ini adalah testis, kanan kiri beratnya kurang lebih 20 gram. Ini adalah aksis hipotalamus testis, bagaimana hipotalamus akan memproduksi testosteron, Leydig, testosteron, kemudian membuat inhibin yang menghambat. Ini akan diterangkan lebih detail oleh Dr. Yuki nanti siang hari. Transport sperma ini yang lebih ke arah anatomis, lebih ke arah bedah, bagaimana dari sel sperma dari busur seminiferus akan masuk ke dalam retit testis, termasuk mengalami maturasi di epididymis, kemudian mengalami transport di vas deferens. Ini adalah penampang ini tubulus seminiferus. Ini adalah penampang dari tubulus seminiferus, di mana ada sel-sel sperma dalam tubulus seminiferus. Ini adalah sel-sel spermanya. Kemudian ini interstitial sel, kemudian sel Sertoli, sel Leydig ada di sebelah-sebelah. Ini adalah proses spermiogenesis. Jadi mulai dari pertama adalah proses terjadi mitosis. Mitosis di mana sel yang diploid tetap menjadi diploid, kemudian dia menjadi meiosis. Sini proses meiosis, kemudian meiosis memecah lagi ke akhirnya menjadi spermatid 1, spermatid 2, spermatogonia, dan spermatozoa. Di sini spermatid ini sudah mengandung informasi kromosom. Jadi kalau kita mau bayi tabung sampai spermatid bisa kita coba ya. Di sini sudah mengandung message kromosom. Dalam pemeriksaan male infertilitas ini yang harus ditanyakan ya. Jadi lamanya infertilitas, kemudian sexual history, family history, ada penyakit menurun dan infertilitas, ada fibrosis dalam keluarga. Kemudian ini semua ada di sini. Ada pembedahan kah? Pernahkah dia ortopeksi sebelumnya? Pernah herniotomi pada anak-anak? Kemudian pernah operasi kalau pada orang dewasa mungkin pernah dia dilakukan uretroplasti atau pernah dia dilakukan operasi tulang belakang, kemudian trauma tulang belakang atau tumor pada testis dan sebagainya. Ini riwayat pembedahannya, kemudian riwayat pengobatan, hati-hati dengan pemberian cimetidin, nitrofurantoin, jadi ketokonazol, obat jamur, hormon-hormon di dietilstilbestrol atau testosteron. Ini banyak, ini yang harus ditanyakan, termasuk pemakaian sekarang angka kita tinggi karena makanan kita banyak mengandung pestisida, fungisida. Ya, ini salah satu pertanyaan yang harus ditanyakan ketika kita sedang berusaha untuk menegakkan diagnosis penyebab dari male infertility. Ini pemeriksaan laboratorium yang standar yang kita kerjakan adalah analisa sperma yang harus dikerjakan, hormon analisis nanti akan ditayangkan oleh Dr. Yuki, kapan kita kerjakan sperma hormon analisis. Jadi kita yang saya periksa adalah prolaktin, testosteron, luteinizing hormon, sama cortical stimulating hormon. Kemudian Doppler stetoskop yang sekarang lebih banyak kita kerjakan adalah ultrasonografi dengan color Doppler, kita bisa melihat gambaran vaskularisasi dari testis, kita kemudian juga bisa melihat ada gambaran varikokel di sana, kita bisa melihat pelebaran macam-macam di sini ya. Ini nice to know saja. Jadi ini adalah pemeriksaan penunjang yang akan kita kerjakan. Ini adalah analisa sperma dengan parameter normalnya. Nanti Dr. Yuki mungkin akan lebih menerangkan lagi apa itu analisa sperma, bagaimana simen volumenya, Mbak. Apa yang disebut dengan teratozospermia, apa yang disebut dengan azoospermia, apa yang disebut dengan astenozoospermia, atau disebut coactive syndrome. Ya, nanti kalian harus tanyakan kenapa ada leukosit, apa ada leukosit pada sperma itu, apa bahayanya ya. Nanti Dr. Yuki akan menerangkan. Kemudian dalam terapi itu kita mulai dari konseling, medikamentosa. Ini wilayah dari teman sejawat di andrologi, beliau akan menerangkan tentang apa itu. Kapan harus pemberian clomiphene citrat, kapan pemberian antioksidan, kapan pemberian steroid. Nah, kalau saya pribadi konsennya hanya di pembedahan, karena kami di urologi adalah bagaimana memberikan aspek pembedahan pada male infertility. Agar teman sejawat semua tahu bahwa male infertility itu bukan akhir dari ini usaha untuk menjadi fathering a baby, jadi menjadi ayah seorang anak juga. Ini adalah gambaran yang sangat indah dari bukan Eropa, tapi ini adalah Pulau Serangan yang sebelum direklamasi. Ini indah sekali. Jadi
Di sunsetnya bagus sekali. Ini Pulau Bali sebelumnya, mudah-mudahan tidak ada yang merusak. Kenapa terjadi penurunan infertilitas? Jadi sekarang infertilitas itu banyak menurun seperti tadi yang saya sebutkan, ada bahan-bahan toksik seperti insektisida, pestisida, pemakaian testosteron, pemakaian dietilstilbestrol, obat-obatan semetidin dan sebagainya. Itu semua menyebabkan kerusakan dari peningkatan angka infertilitas pria. Belum lagi kebiasaan kalian bermain seksual intercourse yang tanpa pelindung, jadi urinary tract infection, jadi epididymitis, orchitis, ini meningkatkan angka infeksi. Jadi ini dan di genetik juga ada imunologi faktor, kemudian ada karena ya terjadi karena pembedahan yang rusak pas different. Jadi ada yang mengurangi angka kesuburan pria. Penyebab kesuburan pria itu ada pretesticle, dan menerangkan ada masalah di hipotalamus, hipofisis, kemudian ada testicle, bisa Noonan syndrome karena radiasi, kemudian karena penyakit sistemik. Ini yang di bidang pembedahan ada torsiotestis, ada orchitis, ada trauma, ada cryptorchism atau androgenesis testis, ada varikokel. Ini di bidang pembedahan, yang ini Klinefelter, Turner syndrome, Noonan syndrome, dokter yang akan menerangkan. Ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh testikel, gangguan kesuburan karena penyebab testikel yang bisa dilakukan pembedahan. Penyebab yang selain tadi ada pretestikular, testikular, yang ketiga adalah post-testikular, 12% adalah post-testikular karena ada ejaculate duct obstruksi, biasanya karena ada infeksi pada uretritis atau prostatitis infeksi, atau epididymitis, kemudian ada congenital absence of bilateral vas deferens, jadi memang secara pada pasien dengan cystic fibrosis, jadi vas deferensnya tidak ada sejak awal. Ini gangguan koitus, disfungsi ereksi, impoten, kalau burungnya impoten begini gimana mau nembak, ya nggak bisa deh. Ya. Hipospadi juga gangguan koitus problem, jadi penisnya bengkok kayak begini, jadi harus nggak bisa penetrasi, dia harus diluruskan. Ya. Terus ini penyebab-penyebab lainnya. Kenapa sekarang dia menjadi menarik? Jadi terdapat improvement of surgical intervention of male infertility. Jadi ada assisted reproductive teknik yang maju. Kemudian adanya teknik pengambilan sperma yang baru. Kemudian ya, masyarakat makin menyadari bahwa vasektomi itu yang sudah dilakukan vasektomi itu bisa disambung kembali. Kemudian more understanding of spermiogenesis in varikokel. Jadi kita sadar bahwa varikokel itu memang dari teman-teman andrologi banyak sudah yang setuju bahwa varikokel itu salah satu penyebab yang bisa diperbaiki dari infertilitas pria. Ini inovatif surgical repair teknik. Jadi ini menyebabkan angka bedah itu meningkat karena ini faktor-faktornya. Jadi angka pembedahan pada male infertility meningkat. Ini pernah saya berikan kuliah di Pajajaran di Bandung. Jadi pembedahan di bidang male infertility, satu kita untuk diagnostik, kedua untuk sperm retrieval, ada nyari sperma. P1 percutaneous epididymal sperm aspirasi, M1 microscopic epididymal sperm aspirasi, T1 itu microscopic testicular sperm ekstraksi, T1 testicular sperm aspirasi, dan ini dengan fine needle aspirasi. Testicular ekstraksi dengan fine needle aspirasi. Ya. Ini untuk mengambil sperma. Jadi kalau pasien-pasien dengan spermanya 0 atau azoospermi, maka kita harus mengambil sperma dengan sperm retrieval teknik. Kemudian kelompok berikutnya adalah how to improve sperm delivery. Jadi vasektominya yang habis operasi vasektomi kita akan sambung kembali. Ada gangguan ductus ejaculatorus, kita perbaiki ductus ejaculatorus, gangguan hipospadi, kita perbaiki hipospadinya, gangguan ereksi termasuk dalam hipospadi, ya termasuk disfungsi ereksi kita perbaiki di sana. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok berikutnya adalah how to improve semen parameter, jadi dengan varikokel repair, jadi operasi varikokel. Ini adalah yang kita kelompokkan jadi operasi-operasi dalam male infertility. Testicular biopsy, kapan kita lakukan testicular biopsy? Kalau ada azoospermi dengan FSH normal. Jadi ada FSH meningkat, ini Anda baca sendiri. Jadi kapan kita lakukan biopsi, dan biopsi itu umumnya ditinggalkan. Kita hanya akan mengerjakan only will be performed only if that information will have kemampuan untuk menghamili selanjutnya.
Kalau memang ada harapan ke sana kita akan kerjakan. Jadi kita banyak sekali menghindari testicular biopsy. Daripada kita ngambil testicular biopsy, kenapa kita biasanya tidak langsung ambil TC namanya. Kita ambil testicular sperm ekstraksi, kita ambil biopsi, sebagian spermanya kita ambil, kita simpan di kayu. Jadi kalau testicular biopsy alone itu hampir tidak pernah kita kerjakan. Ya. Ini adalah flowchart yang dibuat oleh Dr. Nur Rashid. Beliau adalah staf di FKUI, Kepala Departemen Bedah Urologi di FKUI. Kemudian kebetulan satu bidang minat sama saya. Ini adalah bagaimana pemeriksaan flowchartnya. Kalau terdapat sperma, cek evaluasi oligospermi. Ini bisa langsung masuk ke perbaiki varikokelnya dan sebagainya. Kalau tidak ada sperma, periksa vas deferens. Jika tidak ada vas deferens, berarti dia CAPVD, congenital absent bilateral vas deferens. Langsung kemudian ada ITSI. ITSI itu adalah intrasitoplasmic sperm di sini bayi tabung. Ya. Kalau sperma teraba vas deferens, FSH tinggi bagaimana, FSH normal bagaimana, kalau FSH-nya rendah bagaimana. Ini di sini nanti dokter akan menerangkan tentang prolaktin dan klomitensin dan sebagainya. Ini flowchart, Anda harus baca dulu semuanya, baru bisa merenungkan ini, baru bisa lihat, oh begini. Ini flowchart. Ya. Ini testicular biopsy, jadi kita bisa tahu, kita bisa lihat ada normal spermatogenesis atau maturation arrest, jadi kita hanya temu sel-sel spermatid saja, atau misalnya Sertoli cell only syndrome hanya ketemu sel Sertoli saja tapi tidak ketemu sel-sel yang lain. Jadi ini hasil dari testicular biopsy. Kelompok yang kedua adalah how to improve semen parameter. Anda sudah pernah kita diskusikan di male genital disorder. Ini singkat saja Anda lihat bahwa pada infertil primer memang macam-macam ya. Sebagai misalkan sekitar 40%, ada yang bilang 35-40%. Ada yang bilang 30, 35, ada yang umumnya kita bilang 40% penyebab infertilitas primer itu karena varikokel. Kalau sekunder, jadi dia pernah punya anak, kemudian sekian tahun kemudian tidak bisa punya anak, infertil sekunder, hampir 90% penyebabnya adalah varikokel. Jadi ini gampang, itu dok saya sudah punya anak satu, dok saya nggak bisa punya anak yang kedua. Penyebabnya hampir pasti varikokel. Ya. Pada populasi dari 15-20% pada general populasi, ini masalahnya kenapa varikokel itu bisa menjadi male infertility, Anda sudah tahu. Ini IAUI guideline, Ikatan Ahli Urologi Indonesia guideline, kapan varikokel harus dioperasi. Ini American Urological Association guideline male infertility, kapan varikokel itu harus dioperasi. Ada baca sendiri, sudah jelas. Dan ini bagaimana varikokel akan menimbulkan ketidaksuburan, jadi faktor hipoksia yang paling banyak dipakai. Karena skrotal hipertermia yang banyak sekali dipakai, kemudian reflux metabolik kadmium, akumulasi jadi akumulasi kadmium, reflux metabolik dari kelenjar suprarenal yang turun, semua itu ujungnya adalah peningkatan radikal spesies, radikal bebas, elevated ROS, kemudian ada ini hancurnya membran lipid, metabolisme lipid hidroksida malodialdehid akan terdeteksi di sini. Ini kemudian di sisi lain dia DNA fragmentasi akan meningkat. Ini sudah sering kita cek sekarang juga apoptosis proses akan meningkat. Ini sudah ilmu biologi molekuler ya. Jadi elevated ROS akan menyebabkan ini, kemudian fragmentasi dan apoptosis. Ini kebetulan saya ada pernah meneliti hal itu. Ini adalah tentang role of oxidative stress, bagaimana stres oksidatif akan akhirnya meningkatkan kerusakan indeks DNA, namanya DNA fragmentasi indeks. Nanti Dr. Yuki akan memperlihatkan gambar-gambar bagaimana gambar DNA yang normal, bagaimana gambar DNA yang mengalami fragmentasi, bagaimana kalau DNA fragmentasi indeks kurang dari 15% aman, tidak perlu diapa-apakan. Kalau DNA fragmentasi indeks tinggi, di atas 20% itu harus dioperasi, diperbaiki. Ini peranan DNA fragmentasi indeksnya Dr. Yuki akan menerangkan. Ini adalah penelitian saya tentang malondialdehid, juga penelitian saya tentang apoptosis, bagaimana malondialdehid radikal bebas meningkat memang pada pasien-pasien dengan varikokel. Ini bagaimana hasil dari varikokel repair, ternyata operasi varikokel pada pasien dengan non-obstruktif azoospermia itu memang akan mengalami perbaikan. Ini EWG sudah diterangkan tadi, disebutkan ini pada remaja, Anda sudah pernah slide ya sebelumnya. Kapan remaja atau orang yang belum menikah kita operasi varikokel ya. Kalau dia bilateral varikokel kanan kiri atau mark atau clinical varikokel, jadi varikokel yang terdiagnosis secara klinis dengan jelas, atau varikokel dengan nyeri. Dan pada anak-anak yang sudah remaja yang sudah masturbasi,
kita cek analisa sperma. Itu. Bagaimana peranan varikokel pada bayi tabung? Lihat ini pada pasien dengan oligospermi atau pasien dengan azoospermi, dia dengan pasien azoospermi dan juga menderita varikokel. Kalau varikokelnya tidak kita operasi, maka angka keberhasilannya adalah 22 sampai sekian persen. Kalau kita operasi, maka sponsornya sampai 60,8%. Jadi beda. Jadi kalaupun dia spermanya 0, ada varikokel, tetap kita perbaiki varikokelnya. Harapannya nanti ketika bayi tabung in vitro fertilisasi atau intrauterine injeksi, infertilitas akan baik. Mudah-mudahan mengerti ini, ilmunya sudah agak jauh sedikit, nanti dokter lebih jauh lagi. Setelah operasi varikokel, apa yang kita harapkan? Perbaikan dari fungsi sperma. Ini patofisiologinya. Pemahaman ini yang membuat makin banyak orang dengan varikokel akhirnya mau setuju untuk operasi dan memang hasilnya banyak membaik. Setelah operasi varikokel, apakah bisa langsung dia hamil? Tidak juga. Kita ambil ini kira-kira, ambil tengah-tengah ini, jadi kira-kira kita akan mendapatkan angka perbaikan sperma mulai angka 4 bulan sampai 12 bulan, dia akan membaik sperma. Setelah itu dia akan steady. Jadi angka percepatan perbaikan sperma itu adalah 4 bulan sampai 12 bulan. Biasanya kalau pasien dengan rencana bayi tabung atau program kehamilan, kita anjurkan untuk program kehamilan 4 bulan setelah operasi varikokel. Teknik pembedahannya ada yang standar, open surgery, ada yang laparoskopi, ada yang embolisasi, ada microscopic surgery. Ini yang gold standar microsurgery dengan approach subinguinal. Ini gambaran saya, mohon maaf, promosi sedikit, sombong sedikit. Ini dengan microscopic surgery, bagaimana kita operasi mikro untuk varikokel atau untuk nyambung vas deferens. Ini bagaimana saya mendidik residen urologi yang berminat di bidang urologi. Kita mendidik operasi mikro, jadi dengan microsurgery ini pembuluh darah varikokelnya kelihatan jelas dengan alat operasi mikro. Ini kelenjar getah bening juga kelihatan. Jadi dengan microscopic surgery dia akan banyak kelebihannya. Ini beberapa literatur setelah dioperasi varikokel, bagaimana keberhasilannya ini. Sperm improvement itu antara 60 sampai 80%, akan terjadi perbaikan sperma, dan fertility rate antara 40 sampai 50 sekian persen. Jadi meningkat dibandingkan tidak dilakukan operasi. Ini perbaikan, ini data-data perbaikan. Nah, ini singkat saja, ini presentasi saya di luar, membandingkan antara microsurgical dengan teknik konvensional. Ini yang di atas nih, yang saya pakai background adalah jurnal saya yang masuk ke jurnal Scopus, jadi progressive sperm motility setelah varikokelektomi, ini masuk ke Scopus juga, bahwa teknik mikro secara kosmetik lebih baik, secara pin juga lebih baik. Ini ada penelitiannya, statistiknya saya di bawah. Kemudian secara recurrency kita lihat, komplikasi kita rendah sekali, dan sukses rate kita lihat di balik. Ini lihat sebelah kanan pin, jadi dengan teknik mikro hari pertama dia sudah bisa lari, sudah bisa olahraga, jalan, tidak ada masalah. Jadi kelebihan dari mikro surgery adalah nyerinya minimal sekali, kosmetik jauh lebih bagus, karena incidensi kecil, kemudian angka recurrency ini lihat, angka residif dari operasi varikokel dengan teknik mikro hanya 0,8 sampai 4% menurut Goldstein dan Marmar prosedur. Sedangkan operasi high legacy atau operasi Palomo yang umumnya dikenal oleh penelitian bedah dan soal urut yang lain adalah angka recurrency rate sampai 29%, jadi tinggi. Sepertiga itu akan muncul setelah 5 tahun, akan residif. Ini angka successful rate. Jadi baik kedua operasi, baik itu mikro ligasi ataupun teknik konvensional, teknik open surgery yang biasa standar, itu semuanya akan memberikan perbaikan motility, akan perbaikan bentuk dan konsentrasi. Cuma di sini angka yang biru ini sedikit lebih tinggi daripada yang ini. Jadi mikro outcome-nya lebih bagus walaupun secara statistik tidak bermakna, tetapi dia angka absolutnya teknik mikro jauh lebih baik. Ini adalah contoh bagaimana pasien yang kita lakukan operasi. Setelah operasi varikokel dia bisa punya anak, kemudian dan ada yang bayi tabung. Kelompok berikutnya adalah how to retrieve the sperm retrieval. Jadi bagaimana untuk pasien-pasien yang tidak mempunyai sperma sama sekali. Ini 1% dari total populasi. Ini 10-15% pada kasus infertilitas. Ini di klinik kami 15%. Tapi di klinik Cipto tadi sampai 40% kalau tidak salah. Jadi yang datang ke klinik bayi tabung itu 40% tidak punya sperma sama sekali. Azoospermi tidak didapatkan sperma pada ejakulat pada itu
penyebabnya bisa obstruktif azoospermia, bisa juga non-obstruktif azoospermia. Jadi kita lihat belakang, jadi obstruktif azoospermia sama non-obstruktif azoospermia. Obstruktif azoospermia, oke. Jadi kalau sudah ada obstruksi dalam lihat, jadi teknik obstruksi baik kita dengan teknik percutaneous dan microsurgical akan menghasilkan keberhasilan angka mendapatkan sperma sampai 90-100%. Jadi obstruktif azoospermia itu berarti dia salurannya tertutup, entah itu tertutup di ductus ejaculatorius, entah itu tertutup di vas deferensnya, entah itu tertutup di epididymisnya. Jadi obstruktif azoospermia itu ada empat tertutup. Jadi kita lihat, dan kalau pasien dengan obstruktif azoospermia, biasanya kita akan keberhasilan kita untuk mendapatkan sperma itu hampir 90-100%. Di tangan saya dengan Dr. Yuki dan Dr. Nono, kalau memang dia obstruktif azoospermia hampir 100% kita dapat spermanya. Jadi sekian banyak seri, sekian ratus seri yang kita kerjakan, sperma pada obstruktif umumnya kita bisa dapatkan. Sedangkan kalau pada non-obstruktif ini lebih sulit, karena memang dia spermanya di pabriknya tidak ada, biasanya bisa karena matosis arrest atau karena memang ini azoospermia total karena kelainan yang kromosom dan lainnya. Overall success rate adalah 30-50%. Jadi tekniknya kita lihat di belakang, ya bisa dengan TESA, PESA atau mikrotesik. Ya. Ini yang revolusioner sebenarnya. Jadi revolusioner adalah kita mendapat adanya teknik baru, yaitu dengan intracytoplasmic sperm injeksi ITSI. Kalau kita dengan kehamilan yang alami, itu kita membutuhkan jumlah sperma yang hampir di atas 20 juta per sesi. Jumlah sperma normal itu sampai 250 juta per sesi. Untuk alamiah pregnancy kita membutuhkan sperma seperti itu. Kalau kita ingin melakukan bayi tabung dengan ditabung dengan inseminasi, itu kita membutuhkan inseminasi asisted reproduktif teknik. Kita membutuhkan sperma kurang lebih sampai 10 juta sperma per cc. Kalau kita tabung, ditaruh dalam tabung, jadi sel telur dalam tabung, sperma dicemplungkan ke sana, kita membutuhkan 1 juta sperma per cc, sperma motil per cc. Tapi dengan teknik ITSI, intracytoplasmic sperm injeksi, 1 telur hanya butuh 1 sperma. Jadi kita langsung menembakkan sperma ke dalam sel telurnya, habis itu kita langsung masukkan dalam ruang inkubator. Ini menyebabkan terjadi revolusi dari klinik bayi tabung. Jadi bayi tabung mengalami revolusi. Ya, ITSI ya, itu teknik mempertemukan antara sel telur dengan sel sperma. Kalau yang sperm retrieval adalah bagaimana ngambil sperma. Kalau teman saya objin nanti namanya OPU, ovarial pick up. Jadi mereka ngambil ovum, OPU namanya, ovarial pick up ya. Itu teknik. Ini obstruksi yang saya sebutkan tadi. Ini lihat gambarnya. Obstruksi itu bisa dari epididymis obstruksi. Jadi epididymisnya mengalami obstruksi. Bisa juga vas deferens obstruksi. Jadi vas deferensnya obstruksi. Penyebab-penyebabnya Anda lihat, operasi hernia, operasi skrotum, kemudian operasi hidrokel pada bayi. Kemudian bisa ductus ejaculatorius obstruksi. Jadi di sini dia di pheromontanum atau di coliculus di depannya prostat. Di sini dia obstruksi bisa. Bisa juga intratesticular obstruksi. Jadi obstruksi di dalam testis. Jadi kita di rete testis ya dia mengalami obstruksi, itu bisa. Ini tempat-tempat site dari obstruksi azoospermia. Ini flowchart bagaimana menangani azoospermia. Ini sperm retrieval. Jadi sperm retrievalnya yang tadi sudah bolak-balik dibaca adalah kalau untuk yang obstruktif azoospermia, untuk obstruktif azoospermia, PESA ini adalah treatment of choice. Jadi percutaneous epididymal sperm aspirasi kita ambil langsung dapat. Ya. Kalau kita ingin menyimpan sperma di cryo, kita taruh dari dalam kondisi min 80 derajat, kita simpan spermanya sehingga kalau dia ingin punya anak berikutnya kita tinggal ambil saja di cryo. Itu kita harus ambil dengan teknik microsurgical epididymal sperm aspirasi dengan mikro, kita ambil videonya saya hapus semua ini ya. Naikkan dari sperm retrieval seperti ini, successful rate seperti ini, kalau dia obstruktif dengan PESA ini ada 90%. Ya. Ini PESA, advantages-nya, kelebihan dan kekurangannya Anda bisa lihat.
Kemudian ini mesa, kita operasi dengan mikroskop, epididymisnya kita buka, kita punya epididymisnya kita buka, setelah kita buka kita bisa dengan microsisor dari mikro, kita buka, sperma yang keluar kita aspirasi, kita simpan. Sperma yang keluar kita aspirasi. Kita buka dengan microsisor untuk ambil spermanya. Ini adalah TESA dengan ini adalah TEFNA dengan untuk pasien-pasien yang non obstruktif vasospasmi, kita ngambil dengan ini. Ini adalah mikro TC. Jadi kalau TC itu seperti biopsi testis biasa, kita ambil tepinya, kita periksa seperti blind. Kalau dengan mikro TC dengan mikroskop kita lihat tubulus spiniferus, kita lihat di mana tubulus spiniferus yang paling lebar, paling buntingnya dibandingkan tubulus spiniferus di sekitarnya, dia paling lebar. Yang ini biasanya ini yang kita ambil untuk biopsi. Untuk ambil sperma. Di sini kemungkinan mendapatkan sperma jauh lebih tinggi. Ini micro TC. Ini TC yang konvensional. Ini adalah bagaimana flowchart kita kalau pasien dengan azospermi, mirip dengan yang tadi. Ya. Ini flowchart, Anda pelajari sendiri, lihat sendiri, sudah jelas sekali gambarnya kalau normal volume, kalau low volume. Ya. Ini adalah summary bagaimana kita dengan TESA, MESA, TC, mikro TC. Ini adalah summary. Ya. Ini bisa untuk obstruktif dan non obstruktif dan obstruktif, ini obstruktif dan non obstruktif semua. Ya, bisa dipakai. Ini sesuai ini retrieval successful-nya. Kalau dengan TESA hampir 100%, kalau dia obstruktif. MESA juga hampir 100%. Kalau yang dengan non obstruktif bisa 35-50%. Ya. Ini summary yang dari tadi retrieval. Ya. Ini post op care. Kalau dia bengkak dengan ice pack, biasanya dia outpatient base, jadi kita setelah ambil spermanya pasien bisa pulang, jadi tidak harus opname. Ini komplikasi, bisa terjadi hematum, bisa terjadi perdarahan, swelling. So far in my hand, di tangan saya infeksi belum pernah terjadi, hidrokel juga belum pernah, hematum juga belum pernah. Jadi so far in my hand bagus, sementara mudah-mudahan selalu bagus, mohon doa. Ini TC, mikro TC, kemudian yang berikutnya adalah kelompok berikut. Yang tadi bilang adalah bagaimana to improve sperm delivery, jadi untuk sperma. Jadi 6% dari pasien vasektomi itu ingin disambung kembali. Dengan teknik mikro, vasostomi patensi rate itu katanya keberhasilannya di atas 90%. Ya. Dulu sebelum saya main dengan mikro itu keberhasilannya sekitar 85-88%. Sekarang ketika saya main dengan mikro, dari semua yang saya operasi tidak ada yang kembali, jadi kelihatannya kok 100% mereka berhasil. Ya. Ini setelah kita sambung vas deferennya, kemungkinan hamil tergantung pada lamanya vasektomi. Makin lama dia vasektomi, kemungkinan reversibilitas akan makin rendah. Ini vasektomi reversal. Jadi bagaimana menyambung vas deferen, menyambung saluran yang rusak. Ini juga bagaimana untuk yang ductus ejaculator obstruksi, jadi ductus ejaculatorusnya obstruksi, maka kita dengan alat endoskopi masuk ke dalam seperti alat ukur prostat, ductus ejaculatorus kita kerok sampai kelihatan lumen yang keluar spermanya, keluar sperma. Jadi ductus ejaculatorus obstruksi. Bagaimana ini diagnosanya, bagaimana cara menegakkan diagnosanya. Ya. Ya. Pas sudah 1 jam ya, 1 jam. Ini penting, jadi ketika ini adalah ketika saya menjadi seorang dokter, kemudian menjadi seorang ahli urolog, kemudian saya belajar tentang learning more about reconstructive surgery, kemudian saya belajar tentang andrologi urologi, kemudian belajar transplant. My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be. Jadi kita harus terus maju, tidak boleh berhenti, terus improve ourselves, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan skill kita, meningkatkan semuanya. Jadi selama kita belajar, memang sesuai dengan hukum Hippocrates mengatakan bahwa dokter harus terus belajar untuk meningkatkan pengetahuannya. Again, we are not going to be better than anyone else, but we are going to be better than we used to be. Jadi kita harus lebih baik dari kita sebelumnya.
as a conclusion, sebagai konklusi adalah kalau kita melihat pasien dengan infertilitas, kita harus tentukan dulu apa penyebabnya. Jadi jangan langsung hanya ngasih obat antioksidan atau vitamin saja, kemudian memutuskan bayi tabung, tidak. Tapi kita lihat dulu apa sebabnya. Apakah ini surgically correctable seperti varikokel misalnya, atau harus vasektomi dan surgically correctable apa enggak, ataukah kita baru harus menuju ke yang lain, atau kita harus yang lain menuju bayi tabung dan sebagainya. ITSI itu merupakan suatu revolusi dalam penanganan infertilitas. Yang harus diingat adalah priority should be given to the surgical intervention. Jadi kita harus perbaiki source-nya, asal-usulnya, masalahnya. Kalau kita gagal, baru kita mempertimbangkan untuk assisted reproductive technique. Ya. Seorang ahli urologi dengan andrological expertise, jadi dengan kemampuan seorang urologi dengan kemampuan andrologi biasanya akan sangat membantu. Ini adalah saya, ini adalah sahabat saya dari UNPAD, ini sahabat saya Dr. Ponco dari UI, ini adalah kami dari tim andrologi, ini adalah sahabat-sahabat saya kita belajar di Inggris, ini ketika saya belajar di Jerman, ini adalah sahabat saya Asif Munir dari London Hospital, ahli andrologi, ini adalah orang-orang andrologi urologi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih. Jadi, jika ada pasien dengan varikokel, dengan anasa sperma terganggu, berapa persen kemungkinan dia bisa menghamili. Jadi, dalam suatu operasi varikokel, varikokel itu kita mempunyai dua parameter untuk menilai. Pertama adalah successful rate, itu nilai dengan dua. Jadi pertama sperm improvement, jadi satu spermanya membaik atau tidak. Yang kedua adalah pregnancy rate, kemungkinan menghamili iya apa tidak. Kalau sperm improvement rate, jadi kemungkinan memperbaiki sel sperma, tadi yang saya sebutkan itu di sebelah kanan tadi itu adalah kemungkinan dia menghamili itu sperma perbaikan itu adalah antara 60 sampai 80% sperm improvement rate. Jadi perbaikan fungsi sperma sampai 60-80%. Sedangkan pregnancy rate itu kemungkinan menghamili lebih tinggi, hampir 50% daripada tidak kita operasi. Di buku-buku Hano, buku-buku yang lain dikatakan sampai 50-60% pregnancy rate is higher dengan operasi varikokel. Gitu. Kemudian
Sedangkan sperm improvement itu tinggi, hampir 80%. Jadi parameternya ada dua, sperm improvement atau pregnancy rate. Kemudian apa sih faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya pregnancy rate? Satu, modal awalnya. Jadi jumlah awal sperma makin jelek jumlah sperma awal, itu makin kecil kemungkinan mengalami spontaneous pregnancy. Modal awal. Yang kedua, derajat varikokel. Kalau dia derajat mark clinical varikokel dari varikokel grade 2 atau grade 3 itu sampai 80% volume testis akan mengecil. 80% kasus volume testis akan mengecil. Jadi pada grade 3, pada grade 2 itu sekitar 50-60% testisnya akan mengecil. Jadi volume testis akan mengecil. Jadi dikatakan kalau varikokel grade 2, grade 3 itu akan memberikan outcome yang tidak terlalu bagus kalau setelah lebih jelek ya outcome-nya. Yang berikutnya itu adalah lama menderita varikokel. Jadi makin lama dia menderita varikokel, makin jelek outcome-nya setelah dioperasi. Jadi tidak ada tulisan yang saya buat pribadi, tapi pengamatan saya setelah mengerjakan ribuan varikokel, kalau pasien kita operasi di atas umur 35-40 tahun, umumnya tidak terlalu bagus outcome, pregnancy rate-nya tidak terlalu bagus. Kemudian sel sperma itu biasanya kalau dia sperma awalnya di atas 10 juta itu menurut buku Handbook of Urology itu hampir 60%-70% akan hamil dalam 6 bulan pertama. Jadi kalau dia sperma modal awalnya bagus, cepat dia akan punya anak. Nah, kalau sperma modal awalnya itu di bawah 5 juta, goal kita adalah seperti yang gambar tadi itu adalah gambar yang tadi yang saya berikan itu, bahwa kita akan mengejar sperma lebih bagus, nanti kita bisa menuju assisted reproductive technique atau bayi tabung. Jadi operasi varikokel goalnya adalah memperbaiki sperm quality untuk menuju ke arah bayi tabung. Itu tujuannya. Jadi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap reversibilitas dari operasi varikokel. Oke, selamat pagi ya. Oke, kalau pasien dengan obstruktif azoospermia atau non-obstruktif, kalau non-obstruktif azoospermia banyak penyebabnya karena testikular atau pretestikular, itu banyak sebabnya karena memang kelainan kromosom. Karena kelainan kromosom, karena kelainan genetik itu jadi baik itu Z delesi dari sel sperma dan sebagainya. Kalau dia ada namanya Z delesi dari sperma, mungkin Dr. Yuki akan mengatakan itu dia pasti tidak bisa menghamili. Kalau pada pasien seperti itu biasanya kita langsung kita arahkan untuk adopsi. Jadi kalau yang non obstruktif azoospermia, underlying disease harus diperbaiki. Dan biasanya hampir jarang sekali, walaupun ada 1-2, saya juga ada laporan meta analisis bahwa pada pasien dengan azoospermia karena varikokel setelah kita lakukan operasi 1 atau 2 kasus bisa mengalami spontaneous pregnancy. Katanya bisa, walaupun kecil sekali kemungkinannya. Itu masih mungkin seperti itu, tapi kecil. Jadi jangan terlalu berharap, sebab goalnya pasti ke arah IVF, in vitro fertilisasi. Tapi kalau karena obstruktif azoospermia, di mana obstruksinya bisa kita hilangkan, for example karena ejaculatory duct obstruksi, jadi obstruksi ductus ejaculatorius. Setelah kita lakukan Tourette, kita transuretral section of ejaculatory duct, jadi ductus ejaculatorius kita kerok, spermanya akan keluar biasa. Kemarin saya punya 2 pasien seperti itu, saya kerok ductus ejaculatorius, sebelumnya dia aspermi, spermanya tidak keluar sama sekali, pejuhnya tidak keluar sama sekali. Saya kerok, spermanya ejakulatnya atau pejuhnya orang Bali bilang keluar banyak sekali, bisa menghamili akhirnya. Itu kalau ductus ejaculatorius duct obstruksi. Jadi dia akan menghamili secara spontan. Demikian juga kenapa kita lakukan vasektomi reversal, jadi operasi vasektomi nyambung lagi. Itu tujuannya untuk mendapatkan spontaneous pregnancy. Jadi sebenarnya ada kuliah tentang vasektomi, tapi cuma saya hari di sesi ini kok nggak muncul ya, mungkin tahun depan saya akan tambahkan. Jadi vasektomi itu adalah ketika kita lakukan vasektomi, berarti dia akan bisa punya anak secara spontan lagi. Sehingga pilihannya adalah kalau dia ingin punya anak lagi adalah dengan bayi tabung, dengan sperm retrieval. Kita ambil langsung, atau kita sambung. Pas deferennya kita sambung. Namanya vasektomi reversal atau vasostomi. Gitu. Kenapa kita vasostomi? Itu kalau memang pasiennya ingin mempunyai anak beberapa kali, atau ingin dia mempunyai anak secara spontan, jadi secara alamiah melalui seksual intercourse. Jadi, tapi kalau dia hanya ingin punya anak 1 atau 2 begitu, sekali punya anak 1 episode saja,
kita salah satu opsi adalah kita lakukan bayi tabung. Jadi kita ambil spermanya dengan sperm retrieval, langsung kita memainkan isi bayi tabung, kemudian sisa sperma kita simpan di cryo. Jadi kalau dia ingin lagi kita tinggal ambil sperma cadangannya di cryo. Jadi dengan prosedur bayi tabung. Itu sebabnya vasektomi reversal dia itu mengalami penurunan karena beberapa orang sudah main lagi operasi vasektomi reversal. Jadi operasi yang besar dan mahal serta lama itu dengan benang-benang khusus. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau dia obstruktif azoospermi, kalau obstruktifnya kita perbaiki bisa hamil. Kalau dia non obstruktif jarang yang bisa, walaupun seperti yang varikokel masih bisa katanya mau spontan pregnancy. Mudah-mudahan terjawab. Ada pertanyaan lain lagi? Baik, terima kasih dari teman kalian. Ini orang ingin divasektomi. Kenapa orang ingin divasektomi? Jadi satu, mereka menginginkan suatu metode kontrasepsi yang aman dan permanen. Biasanya vasektomi itu di Indonesia, aturan kita di Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia, kebetulan saya ketua kontrasepsi mantap untuk divisi mil ini, mil kontrasepsi, jadi kontak pria, itu indikasinya adalah memang dia sudah mempunyai cukup anak, dia sudah tidak ingin punya anak lagi, dan ingin metode KB yang permanen dan reliable, aman dan permanen. Jadi tindakan vasektomi itu tindakan yang sangat simpel. In a good hand usually it will takes only less than 5 minutes procedure, jadi 5 menit 10 menit sudah selesai vasektominya. Kemudian setelah itu dia akan seksual intercourse biasa, ada kuliahnya tentang bagaimana happy, kebahagiaannya juga akan meningkat, ada masalah. Jadi vasektomi itu adalah salah satu metode kontrasepsi yang mantap, yang sangat digemari sebenarnya di luar negeri. Itu merupakan salah satu metode yang sangat disenangi di luar negeri. Kemudian di Indonesia syaratnya kita vasektomi itu kalau dia sudah punya 2 anak misalnya, dan anak yang paling kecil umurnya di atas 2 tahun. Dia tidak mengenal usia, umur 20-30 tahun pun kalau memang dia sudah anaknya 2, 3 atau 4, ya kita vasektomi kalau dia mau. Jadi anaknya 2, anak kedua berumur di atas 2 tahun, biasanya kita lakukan vasektomi. Kalau di luar negeri itu orang bebas. Jadi saya di Indonesia juga banyak punya, ada beberapa pasien dari luar negeri yang minta di vasektomi di sini. Jadi saya bilang, kamu harus punya anak, baru saya mau melakukan vasektomi. Dia menunjukkan human right pada saya bahwa dia berhak atas tubuhnya sendiri. Jadi dia tidak perlu minta izin siapapun untuk melakukan vasektomi. Itu hak human right. Jadi saya banyak konsultan hukum, boleh tidak saya kerjakan untuk melakukan operasi vasektomi. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka most of them said, I don't like baby, I hate baby. Untuk apa punya anak? Karena setelah besar toh saya taruh di panti jompo juga. Mereka hanya akan mengurangi kebahagiaan masa muda saya saja, something like that. Ya. Sehingga kita lakukan operasi vasektomi itu. Kemudian kapan dia harus di reversal? Itu biasanya indikasinya satu, dia ingin punya anak kembali mendadak. Yang beberapa kali terjadi di Bali adalah ada beberapa lokal girls baik dari Bali ataupun dari Jawa yang menikah dengan Romo yang bule, terus bule itu sudah biasa di vasektomi mereka. Begitu menikah
Mereka ingin punya anak dan akhirnya satu kata second universal itu yang banyak. Jadi mereka menikah lagi atau anaknya meninggal dua-duanya, terus ingin punya anak berikutnya. Kadang-kadang ada juga satu orang pasien yang sudah punya anak dua, kemudian setelah anaknya agak besar, dia kok ingin punya anak lagi karena anaknya sudah besar-besar, dia ingin punya anak lagi, sambung lagi ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada indikasi-indikasi pasti ada seperti itu. Tapi kalau kita dari KB, dari keluarga berencana PKMI Kontraksesi Mata Indonesia, kita selalu mengatakan bahwa kalau Anda yakin, betul-betul yakin untuk tidak punya anak, baru kita akan lakukan vasektomi. Last question, pertanyaan terakhir.